Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membawa semangat baru dalam proses demokratisasi di tingkat desa. Undang-undang ini membuka ruang partisipasi yang lebih luas melalui musyawarah desa, dengan melibatkan berbagai kelompok warga, termasuk perempuan dan anak dalam proses pengambilan keputusan. Semangat itu menemukan wujud nyata di Desa Pengkok, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Musyawarah desa tak lagi hanya diisi oleh suara yang itu-itu saja. Perempuan mulai hadir dan terlibat. Dari 9 anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, 3 diantaranya adalah perempuan. Salah satunya, Wiwik Hikmawati. Berangkat dari perannya di Sekolah Perempuan Perdamaian Sri Kandi Handayani, ia membawa cara pandang baru. Bahwa kepemimpinan perempuan bukan sekedar soal representasi gender, tetapi tentang membawa suara kelompok yang selama ini kerap terpinggirkan dari meja pengambilan keputusan. Sebagai anggota BPD, Wiwi konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Salah satu isu yang ia dorong kuat adalah pencegahan stunting yang dilakukan sejak ibu mengandung, bukan dimulai saat bayi lahir. Pencegahannya harus dimulai dari hulu. Penanganan stunting bagi Wiwik bukan sekedar menimbang balita di posyandu, tetapi memastikan ibu hamil mendapatkan hak-hak dasarnya. Makanan bergizi, pemeriksaan kesehatan rutin, perlindungan dari kekerasan, serta dukungan emosional. Kesehatan ibu adalah fondasi masa depan generasi bangsa. Ketika ibu sehat, baik secara fisik maupun mental, generasi masa depan akan tumbuh lebih kuat dan cerdas. Karena itu, stunting bukan persoalan individu, melainkan tanggung jawab bersama. Kesadaran dan sensitivitas dalam diri Wiwik tidak hadir begitu saja. Tahun 2015 menjadi titik awal perubahan. Bersama Sekolah Perempuan Perdamaian Sri Kandi Handayani yang diinisiasi Aman Indonesia, ia dan ibu-ibu lainnya mulai belajar tentang hak-hak perempuan, bahwa suara mereka berharga dan layak diperjuangkan. Mereka belajar mengenali berbagai bentuk kekerasan, pentingnya kesehatan reproduksi, hingga melatih kemampuan bernegosiasi di ruang publik. Jiwa kepemimpinan dan penggerak tumbuh seiring peningkatan kapasitas individual yang membawa Wiwik pada titik saat ini. Pada tahun 2019, Wiwik terpilih sebagai anggota BPD. Ia bukan sekedar pelengkap kuota, melainkan dipilih langsung oleh warga, perempuan dan laki-laki sebagai wakil wilayahnya. Namun tantangan sesungguhnya justru dimulai di sana. Di meja pengambilan keputusan, suara pembangunan visi kerap lebih nyaring dibandingkan suara-suara untuk kemanusiaan. Penolakan di forum formal tak membuat Wiwik mundur. Ia justru mengandalkan jurus yang ia pelajari di sekolah perempuan. Lobi dan dialog dari hati ke hati. Ia mendekati wakil ketua BPD bukan sebagai lawan debat, melainkan sebagai teman diskusi. Pendekatan interpersonal yang luas diselingi candaan, perlahan meluluhkan ego. Anggaran pencegahan stunting untuk ibu hamil yang semula hanya Rp50.000 per orang berhasil dinaikkan menjadi Rp75.000. Kemenangan kecil, namun berdampak besar bagi pemenuhan gizi dan kesehatan ibu hamil di desa. Dari ruang-ruang rapat desa, Wiwik juga menangkap kebutuhan lain yang lama terabaikan, yaitu anak-anak membutuhkan ruang untuk berbicara. Mereka bukan sekedar objek pembangunan, melainkan subjek perubahan yang suaranya layak didengar. Kita tidak bisa mewakili suara anak-anak, karena kita sudah dewasa. Kita harus mendengar langsung aspirasi mereka. Ucap Wiwik berulang kali ia sampaikan dalam forum-forum desa. Sejak tahun 2018, Wiwik mendampingi anak-anak bersama pemuda desa Pengkok, mengajak mereka berdialog dan bermain bersama setiap hari Minggu di balai desa. Konflik di desa yang selalu dianggap penyebabnya adalah kenakalan remaja, tak menggoyahkan kepercayaan Wiwik bahwa pemuda juga bisa menjadi subjek perubahan. Pembentukan forum anak tak pernah lelah Wiwik perjuangkan. Hingga di tahun 2023, pemerintah desa mulai menaruh perhatian pada kelompok anak, dan Wiwik berdiri di garis terdepan untuk mendorong forum anak. 1 tahun setelahnya, Forum Anak Kelurahan Pengkok resmi dibentuk.
dan surat keputusannya dikeluarkan sekitar akhir tahun 2024. Dalam perjalanannya membawa suara-suara perempuan dan anak, Wiwik terus berusaha memberikan bukti, bukan sekedar janji belaka. Pemimpin sejati bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang paling mau mendengar dan bergerak. Dari skala perempuan perdamaian Sri Kandi Handayani hingga kursi BPD, ia merebut ruang keterwakilan pemimpin perempuan. Bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga desa.